Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance yang hari besok itu BBRI ex-date, BBNI tanggal 14, terus BMRI tanggal berapa? Pokoknya minggu depan ex-date. Jadi langsung saja kita ke saham pertama. BBNI yang ditutup menguat 5,4% ke harga 4.260. Asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI bagus. Rebound lumayan berapa persen kalau dari bottom ya. Tapi namanya kita menebak bottom tuh kayaknya agak berat ya. Ya pernah sempat naik 19%, bayangin 3 hari perdagangan naik 19%, itu luar biasa nggak? Luar biasa. Yang seperti ini apakah bisa sering terjadi? Susah untuk sering terjadi ya seperti ini nih ya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang minat dividen ya, kalau dapat bottom nih ya, kalau dapat bottom atau sekarang tuh profitnya di atas 10%, tinggal hitung. Harga sekarang 4.260 dibagi 374 tuh berarti berapa tuh? Berarti 8% ya dividennya. Nih, kalau Bapak Ibu lihat 8% dividennya kalau harganya sekarang. Tapi karena kumdate-nya 14 April, berarti hari Senin, berarti besok masih bisa ada koreksi kan? Atau naik lagi. Kita lihatlah. Kalau sentimen seperti ini, ya kita anggap 8% dividennya. Kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 3.600, ambil dividen. Apa pusing? Kalau Bapak Ibu yang sabar. Ingat, ini harus sabar. Kenapa? Karena bisa aja habis bagi dividen, ya otomatis ex-date-nya kan dividen trap. Ya biasanya senilai dividen. Kalau misalnya dividen yield-nya tadi 8%, berarti turun 8%. 8% dari harga sekarang ya masih profit. Bapak Ibu ambil dividennya. Kalau mau jual pas ex-date dividen, Bapak Ibu tetap dapat profit kan? Lumayan. Profitnya sisa berapa tuh? Kitaran berapa tadi? 3.900 ya. Ya 5-6% udah bungkus. Otomatis dapat dividen. Tapi sayang dong profit saya yang sebelumnya. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau dividen, ambil capital gain, ya besok hari Senin masih bisa jualan. Tapi ya kalau besok koreksi mending jual besok. Tapi menurut saya ambil dividennya. Tunggu follow the trend. Bapak Ibu juga kalau dapat di bawah 4.000 itu udah bagus lah. Tapi dulu bilangnya di bawah 5.000 bagus. Iya bagus. Tapi kita nggak tahu sentimen yang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu di bawah 5.000 pun menurut saya juga bagus. Aja. Ya cuman agak lama untuk dapat capital gain. Ambil dividennya. Bagi Bapak Ibu yang nyangkut, ambil dividennya. Ya. Kalau mau bisa ditambah hari Senin. Kumdate terakhir pembelian untuk dapat dividen tuh hari Senin. Setelah itu ya ada dividen trade, nggak masalah. Kalau menurut saya lah ya. Sabar aja Bapak Ibu. Mungkin nunggunya 2-3 bulan aja lah. Juni, Juli lah kita lihat nanti. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk BBNI. Menurut saya besok bisa rebound nggak? Rebound tapi mungkin terbatas. Kayaknya berat deh dia naik tinggi lagi. Kemungkinan besar besok malah ada koreksi. Gimana kalau untuk besok? Menurut saya kalaupun bisa rebound terbatas. Tapi lebih cenderung kemana arah BBNI? Nggak kemana-mana. Bisa berpotensi malah sedikit turun. Kenapa? Karena dia sudah naik dari bottomnya itu sekitaran 15%. Dividennya cuma 8% kalau dihitung harga hari ini ya. Dividen yieldnya. Ya menurut saya sih nggak kemana-mana, malah cenderung ada koreksi-koreksi tipis itu ya. Tapi yang punya kalau mau ambil dividen silahkan. Kalau yang nggak sabaran bisa take profit besok BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup dagang 5.025 menguat 6,68%. Langsung saja ke tekniknya. BMRI dari bottomnya naik berapa nih? Lumayan ya, sempet naik 20%. Bayangin, nggak sampai bottom loh. Bottomnya waktu itu tuh di 4.000 berapa? 4.250. Nah ini aja beli di 4.300. Kalau di grup Borneo Trader waktu itu saya bilang ambil BMRI pas koreksi hari Selasa itu. Kita lihat kapan kumdate. Oh besok kumdate 466 dengan harga sekarang berapa tuh? 466 dibagi 5.025. Nah dengan harga hari ini dividen yield BMRI itu 9%. Lumayan ya. Kemarin tuh 2 digit kan, hari ini 1 digit. Tapi oke lah. Dengan sekarang ya. Kumdate-nya besok. Nah kalau Bapak Ibu tertarik dividen BMRI, beli. Kalau Bapak Ibu punya harga bottom
Dengan kondisi sekarang berarti sekitar 16%. Ambil dividen capital gain-nya, sabar tunggu. Yang harga atas kalau Bapak Ibu mau menambah saham besok hari terakhir untuk menambah average Bapak Ibu atau menambah agar dividennya lebih besar, itu bisa besok beli. Ya, kalau pandangan saya ambil di bawah 6.000 juga menurut saya masih oke. Bapak Ibu punya harga di atas 5.000, di bawah 6.000 di spare area ini juga oke. Menurut saya tambah aja. Dividen trap nggak ada hari Senin. Pasti dividen trap. Nggak mungkin nggak ya. Ya paling balik ke 4.400, 4.200, 4.300 itulah. Itu aja dulu ya untuk analisanya. Bagi Bapak Ibu yang punya bawah, menurut saya bagi yang sabar, yang floating profitnya mungkin 6%, 10%, apalagi lebih, ambil dividen. Asal sabar. Kalau Bapak Ibu nggak sabar, sering putus harapan di tengah jualan, TP besok pas dia rebound. Ya, itu aja untuk BMRI. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 3.800 menguat 4,68%. Langsung saja ke tekniknya. BBRI ya sudah kumdet hari ini. Besok SDET. Dividen trap nggak? Iya, dividen trap. Keberapa nih ya? 208 lah. Hitung aja 208 berapa. Berarti ke 3.600-an. 3.600, 3.580. Berarti di sekitaran support ini aja. Aman nggak aman? Kalaupun misalnya ada koreksi lagi ya, ternyata bottom Maret ini ditembus, itu koreksi terakhirnya kemungkinan besar. April ini low terendahnya. Kalaupun ya, mudah-mudahan perkiraan saya memang Maret terendahnya ISG. Tapi kalau memang ada koreksi lagi ya mudah-mudahan April. Tapi kemungkinan besar nanti ya tetap bottom, kemungkinan besar. Jadi ada pola imported L shoulder seperti ini ya. Nah, paling turun sedikit aja untuk BBRI. Jadi gimana yang BBRI punya, hold aja, sabar. Kalau sedang nggak bisa kemana-mana nih, jual nggak di XDET? Nggak usah jual, hold kalau sabar. Jangan jual di XDET, rugi kalau Bapak Ibu jual. Menurut saya lah ya, itu aja dulu untuk BBRI. Mau lihat besok dulu aja untuk BBRI. Belum bisa kita analisa lagi minggu depan. Apakah bisa entry atau seperti apa ya minggu depan kita lihat. BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 8.225 menguat 3,78%. Asing gak ada jual beli. BBCA nih Bapak Ibu yang ambil dividen BBCA profit ya. Sebentar aja dia ngasih profit. Tapi memang profitnya nggak lebar. Dikasih kalau Bapak Ibu beli di Komdet 8.400. Sempat dikasih profit 3%, lumayan nggak? Dan plus dividennya 2% apa 3%? 3%. Lumayan 6%. Apalagi kalau yang pakai average down di bawah. Pas koreksi waktu itu tambah di 7.500. Luber kan mungkin di 6% profit ya. Tambah dividen 3%, 9%. Dan bersih. Kalau mau langsung jual rilis, udah selesai kan? Di kondisi seperti itu. Kemungkinan besar Big Bang BUMN juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya Big Bang BUMN nggak cepet. Tapi peluang besar tetap nutup gap dividen. Jadi BBCA saat ini lebih ke wait and see. Karena kemungkinan besar sideways, resisten 8.000 sepertinya susah ditembus, ada potensi nutup gap kembali turun uji 7.500. Jadi BBCA sideways. Jadi gimana belinya? Beli dekat-dekat support 7.600, 7.500 BBCA. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 880 menguat 6,66%. Asing belum dibuka. BBTN wait and see. Kalaupun rebound besok rebound terbatas, paling uji 900, resikonya lebih besar. Kalau mau beli BBTN 830 itu. Jadi saat ini wait and see. Belum menarik menurut saya karena harganya terlalu tinggi, jauh dari support. Itu aja dulu ya. Gimana yang punya, sabar hot aja yang nyangkut. Gimana yang punya dari bawah dari 760 800 ya jaga-jaga. Kalau dijebol 840 TP dulu. Tapi kan sayang dari 880 ke 840. Ya kalau Bapak Ibu sayang berkurang profitnya 40 poin sampai 45 poin, sekitaran hampir 5%, TP aja ya. Dan jangan menyesal kalau dia naik. Ya nggak masalah lah. Yang penting kita fokus ke pertumbuhan portfolio. Kalau menurut saya TP aja. Kalau besok koreksi-koreksi tipis, TP dulu. Nah, atau tadi kalau Bapak Ibu siap kehilangan profit yang cukup lebar dan pengen profit yang lebih besar, ya jangan TP kalau dia selama di atas 840. Turun dari itu yang punya harga bawah 840 TP.
BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup terkoreksi 1,27% ke harga 2.330. Di saat kondisi seperti ini aja yang saham-saham rata-rata naik, BDMN nggak kemana-mana. Oh, baru bagi dividen, pantas ya. 5%, 6% hampir exit-nya hari ini. Wajar, tapi sempat naik ya. Lumayan ya, dari 2280 naik ke 2330. Langsung ditutup gap dividen ya, dikit lagi. Dapat dividen, dapat capital gain nih kalau bisa naik 2 hari, 3 hari minggu depan. Ya. Tapi kalau ditanya beli nggak sekarang, wait and see aja. Wait and see. Kalau nekat beli sekarang tapi disclaimer, jebol 2300 buang aja. Gak perlu tunggu sampai 2200. Ya 2270 lah toleransinya. 2260 buang. Gitu. Dari sekarang ke 2260 70 poin, berarti sekitar 3% cut loss-nya. Udahlah, cut loss aja. Targetin kemana nih kalau jalan 2450 BDMN. Itu. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1395 menguat 8,98%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Arto di distribusi. Arto peluang naik. Kalau USG rebound besok, rebound lagi nih. Targetnya menguji 1500 ya, 1500 atau minim-minim 1450 kita lihat. Supportnya saat ini nggak perlu pakai 1100, tapi karena sudah terbentuk support minor yang bisa menjadi jagaan, yang bisa menjadi support konsolidasi atau support sideways-nya 1200 dan resistennya 1400. Kalau tembus itu minggu depan harusnya bisa 1500 tuh, atau besok kita lihat ya. Tapi kalau ternyata koreksi, kesempatan kalau dia deket-deket 1200 beli. Kemungkinan besar kalau ternyata turun koreksi terus 1-2 hari minggu depan, Arto akan mantul di 1200. Buy on support, buy on weakness. Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 885 menguat 5,35%. Asing net buy. Kalau bongkar semuanya BTPS akumulasi. BTPS saat ini mudah-mudahan aman. Kenapa? Awalnya punya candle reversal minggu sebelumnya. Ya sebelum libur, mana candle reversal nih? 2 candle nih. Tapi ternyata gara-gara sentimen libur lama dan ternyata market Eropa, Asia, Amerika itu koreksi, dia go down. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia bertahan cuman 2 hari di bawah, setelah itu rebound lagi. Kuncinya berapa? 850, jangan jebol. Jebol 850, buang. Udah, kita lihat. Kalau besok koreksi harusnya koreksi tipis, gak dalam. Malah kesempatan buy on weakness, buy on support. Target kemana? Target minimal 940, 950. Nih, target minimal. Resisten kuatnya di berapa? 1000, 1020. Nah, mudah-mudahan kalaupun besok koreksi tipis, tapi ini kembali disclaimer, analisa kembali, dan kemudian rebound minggu depan. Seperti itu, mudah-mudahan gambaran BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1235 menguat 1,22%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NISP akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NISP baru bagi dividen juga kemarin ya. Hampir 10% juga dia bagi dividen. Berapa tuh? 6% lebih ya. 6% lebih. Salah, koreksi. Jadi saat ini NISP nggak kemana-mana. Kalau menurut saya jangan ambil. Wait and see aja tuh. NISP ya. Kalau mau ambil NISP, kalau misalnya ada koreksi dekat-dekat 1170, 1200, 1180, 1200 ini beli untuk NISP. Itu aja dulu. Kalau untuk tren jangka menengah boleh nggak saya ambil? Boleh, cicil ya, maksimal. Kalaupun ternyata masih ada crash ISG ya lumayan dalam kalau ke 1100 juga. Tapi yang mungkin ke situ bottomnya, mudah-mudahan NISP. Itu lanjut BNGA yang ditutup di harga 1690 menguat 3,68%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BNGA rebound ya, lumayan juga ya. Dari 1600 ke 1690 tuh hampir 6% ya, 5%. Jadi saat ini belum, walaupun memang tembus trendline downtrend, mudah-mudahan valid ya. Kalau besok bisa tutup di atas 1300 aman, target selanjutnya 1800. Tapi tunggu aja dulu. Kalau menurut saya tunggu, kalau Bapak Ibu tetap nekat beli ya 1660 buang dulu aja. 1660 buang atau average down di 1580, 1600. Kemungkinan besar kalau ternyata besok koreksi fast breakout dan minggu depan pelan-pelan turun 1580, 1600 akan jadi pantulan. Kenapa? Karena masih akan sideways.
BNGA. Ya, ingat aja, kalau besok tembus 1.700, minggu depan peluang, ya nggak harus minggu depan, tapi di April peluang 1.800. Uji EMA 200-nya. Ganti warna aja ya, biar lebih jelas nih. Warna biru aja nih. Nah, arahnya untuk BNGA. Itu. Lanjut, saham terakhir. BRIS yang ditutup menguat 5,08% ke harga 2.280. Asing net sell. Kalau dibongkar sebagai BRIS, akumulasi tipis. BRIS saat ini, aduh, besok sih bisa ada profit taking ya. Kalau menurut saya wait and see dulu. Kenapa? Hari ini juga naiknya dengan volume kecil dan dia open gap up. Minor 2.200, support kuat 2.000. Peluang besar kalau misalnya besok jebol 2.200, BRIS ada potensi sideways-nya di bawah. Di bawah 2.200, 2.200 itu jadi resisten. Support kuatnya tetap 2.000. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.